Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi analisis regresi komponen utama. Regresi komponen utama merupakan teknik analisis regresi yang dikombinasikan dengan analisis komponen utama, di mana analisis komponen utama dijadikan sebagai tahap analisis. Analisis komponen utama merupakan analisis yang memperkecil dimensi variabel tanpa kehilangan banyak informasi, dengan tujuan menyederhanakan variabel yang diamati dengan cara mereduksi dimensinya, menurut Marcus et al. 2012. Selanjutnya, pembentukan regresi komponen utama. Cara pembentukan regresi komponen utama melalui analisis komponen utama ada dua cara. Kedua cara tersebut digunakan tergantung pada kondisi range amatan pada variabel bebas, menurut Marcus et al. 2019. Nah, kedua cara tersebut yang pertama yaitu regresi komponen utama yang dibentuk berdasarkan matriks kovariansi. Misal, matriks P adalah matriks ortogonal dengan memenuhi persamaan P aksen P sama dengan P aksen sama dengan 1. Karena W sama dengan XC, P, maka proses persamaan regresi linear berganda menjadi regresi komponen utama yaitu Y sama dengan XC ditambah error, Y sama dengan XCP, P aksen beta ditambah error, sama dengan W alpha ditambah error. Model regresi komponen utama yang telah direduksi menjadi K, komponen utama adalah Y sama dengan alpha 01 ditambah W K alpha K ditambah error. Keterangannya, XC sama dengan matriks yang elemen-elemennya dikurangkan dengan rataannya yang mensyaratkan rataan 0 dan variansi. Y sama dengan variabel tak bebas atau biasa disebut variabel terikat. Alpha 0 sama dengan intercept. 1 sama dengan vektor yang elemen-elemennya adalah 1, berukuran N kali 1. WK adalah suatu matriks berukuran N kali K yang elemennya terdapat komponen utama. Alpha K sama dengan vektor koefisien komponen utama berukuran K kali 1. Dan error sama dengan vektor galat berukuran N kali 1. Nah, cara yang kedua yaitu regresi komponen utama yang dibentuk berdasarkan matriks korelasi. Persamaan regresi komponen utama berdasarkan matriks korelasi yaitu variabel X1, X2 sampai dengan XP diganti dengan variabel baku Z1, Z2 sampai dengan ZP. Umumnya, proses untuk memperoleh persamaan regresi komponen utama berdasarkan matriks korelasi mempunyai proses yang sama pada penurunan persamaan regresi komponen utama berdasarkan matriks kovariansi. Maka model regresi komponen utama berdasarkan matriks korelasi adalah sebagai berikut. Y sama dengan alpha 01 ditambah WK alpha K ditambah error. Keterangannya, Y sama dengan variabel tak bebas atau variabel terikat, alpha 0 sama dengan intercept, 1 sama dengan vektor yang elemen-elemennya adalah 1 berukuran N kali 1, WK sama dengan suatu matriks berukuran N kali K yang elemennya terdapat komponen utama, alpha K sama dengan vektor koefisien komponen utama berukuran K kali 1, error sama dengan vektor galat berukuran N kali 1. Selanjutnya adalah konsep dasar regresi komponen utama. Bisa dilihat konsepnya yaitu K1 sama dengan A11, Z1 ditambah A12, Z2 ditambah A13, Z3, dan seterusnya ditambah AP1 di ZP. Kemudian K2 sama dengan A21, Z1 ditambah A22, Z2 ditambah A23, Z3, dan seterusnya ditambah AP2, Z4, dan seterusnya. Kemudian KM sama dengan A1M Z1 ditambah A2M Z2 ditambah A3M Z3 ditambah
dan seterusnya ditambah A, PM, ZP. Dapat dihitung skor komponen utama dan apabila skor tersebut diregresikan dengan variabel tak bebas atau Y, maka model analisis semacam ini dikenal sebagai model regresi komponen utama. Dengan demikian, tampak bahwa analisis regresi komponen utama tidak lain merupakan analisis regresi dari variabel tak bebas atau Y terhadap komponen utama yang saling tidak berkorelasi, di mana tiap komponen utama merupakan kombinasi linier dari semua variabel bebas yang telah dispesifikasikan sejak awal. Oleh karena yang menjadi variabel-variabel bebas dalam analisis regresi komponen utama adalah komponen-komponen yang tidak saling berkorelasi, maka jelas tidak ada lagi masalah multikolinearitas di antara variabel bebas dan oleh karena itu, penggunaan parameter model regresi berdasarkan metode kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan least square menjadi valid. Selain itu, keunggulan lain dari penggunaan komponen utama adalah sifat-sifat dari teknik komponen utama yang memungkinkan penelitian untuk melibatkan lebih banyak variabel bebas atau X dalam model regresi. Meskipun banyaknya data pengamatan N terbatas atau jumlah N lebih kecil dibandingkan jumlah variabel X, dan oleh karenanya sering dipergunakan dalam analisis multivariat yang melibatkan banyak variabel dalam model. Nah, misalkan apabila kita memberikan notasi K1, K2, dan seterusnya sampai Km sebagai banyaknya komponen utama yang dilibatkan dalam analisis regresi atau persamaan yang tadi, serta Y sebagai variabel tak bebas, maka model regresi komponen utama dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W0 ditambah W1 K1 ditambah W2 K2 ditambah W3 K3 ditambah seterusnya ditambah WM, KM, ditambah V, di mana Y sama dengan variabel tak bebas, KJ sama dengan variabel bebas, komponen utama yang merupakan kombinasi linier dari semua variabel baku Z, sama dengan J sama dengan 1, 2, sampai seterusnya M. W0 sama dengan konstanta, WJ sama dengan variabel model regresi atau koefisien regresi, di mana J sama dengan 1, 2 sampai ke M. Dan V-nya adalah galat. Nah, selanjutnya yaitu D, tahapan regresi komponen utama. Ada 5 tahapan regresi komponen utama, yaitu yang pertama, membakukan peubah penjelas asal yaitu X menjadi Z. Matriks X yang terpusat dan terskalakan yang akan disebut Z. Analisis komponen utama diawali dengan mengoperasikannya pada peubah penjelas yang terbakukan. Misalkan, matriks Z berasal dari matriks X yang terbakukan diperoleh dari ZJI sama dengan ZJI dikurang Z bar J dibagi SJJ pangkat 1/2, di mana N Z bar J sama dengan sigma ZJI, di mana I sama dengan 1 sampai N, dan SJJ sama dengan sigma ZJI dikurang Z bar J dipangkatkan 2, di mana I sama dengan 1 sampai N, mempunyai nilai tengah 0 dan jumlah kuadrat 1. Kedua yaitu mencari akar ciri dan vektor ciri dari matriks korelasi atau R. Matriks korelasinya adalah R sama dengan core Z sama dengan Z aksen Z. Akar ciri atau kadang-kadang disebut akar laten atau nilai eigen matriks korelasi adalah R solusi lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda R dari persamaan determinan nilai mutlak R dikurang lambda J 1, lambda JL sama dengan 0. Dapat ditunjukkan bahwa jumlah akar-akar ciri matriks korelasi ini sama dengan teras atau trice matriks korelasi. Artinya, jumlah unsur-unsur diagonal kiri atas kanan bawah. Dan ternyata ini sama dengan pangkat atau rank matriks korelasi yang tidak singular L sama dengan P dikurang L, di mana P merupakan banyaknya parameter dalam model termasuk beta 0. Sedangkan setiap akar ciri lambda J terdapat vektor ciri YJ yang memenuhi sistem persamaan homogen R dikurang lambda JL dikali YJ sama dengan 0. Ketiga, yaitu menentukan persamaan komponen utama atau WJ dari vektor ciri. WJ merupakan kombinasi linear antara matriks Z dengan vektor YJ dalam bentuk. Dalam bentuk WJ sama dengan Y1J Z1 ditambah Y2J Z2
sampai YRJ, ZR. Pembentukan model komponen utama itu ada dua cara. Yang pertama yaitu mengambil akar ciri yang lebih besar dari 1 atau lambda J lebih besar 1. Kedua, memilih R, buah komponen utama, sebagai penyumbang terbesar keragaman data yang menghasilkan total keragaman lebih dari 0,75 atau sigma lambda J lebih besar 0,75, di mana J itu sama dengan 1 sampai R. Keragaman total yang dapat diterangkan oleh komponen utama ke J terhadap keragaman total adalah lambda J dibagi sigma lambda J, di mana J sama dengan 1 sampai K, dikali 100% untuk J sama dengan 1, 2, sampai R. Keempat, yaitu meregresikan peubah respon Y terhadap skor komponen utama W. Nah, prosedur kuadrat terkecil digunakan untuk memperoleh persamaan peramalan bagi Y sebagai fungsi dari peubah-peubah WJ yang terpilih, yaitu Y sama dengan delta 0 ditambah delta 1 W1 ditambah delta 2 W2 sampai delta P WP. Kelima yaitu transformasi balik. Persamaan regresi dalam WJ yang diperoleh pada prosedur 4 dikembalikan menjadi fungsi peubah semula ZI dan ke XI. Y sama dengan beta aksen 0 ditambah beta aksen 1 Z1 tambah beta aksen 2 Z2 sampai beta aksen R ZR, dan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 sampai beta R XR. Selanjutnya yaitu tujuan, syarat, prinsip, dan manfaat regresi komponen utama. Regresi komponen utama bertujuan untuk mereduksi variabel dan mengurangi korelasi yang tinggi. Tujuan utamanya ialah menjelaskan sebanyak mungkin jumlah varian data asli dengan sedikit mungkin komponen utama yang disebut faktor. Analisis komponen utama biasanya digunakan untuk, pertama, identifikasi peubah baru yang mendasari data peubah ganda. Kedua, mengurangi banyaknya dimensi himpunan peubah yang biasanya terdiri atas peubah yang banyak dan saling berkolerasi dengan mempertahankan sebanyak mungkin keragaman dalam himpunan data tersebut. Ketiga, menghilangkan peubah-peubah asal yang mempunyai sumbangan informasi yang relatif kecil atau at-risk. Peubah baru yang dimaksud di atas disebut komponen utama yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan kombinasi linear peubah-peubah asal. Kedua, jumlah kuadrat koefisien dalam kombinasi linear tersebut bernilai 1. Ketiga, tidak berkorelasi. Dan keempat, mempunyai ragam berurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Syaratnya adalah variabel yang dilakukan analisis komponen utama memiliki korelasi yang tinggi atau terjadi multikolinearitas antar variabel bebas atau X. Memiliki prinsip yang pertama, jumlah komponen utama yang terbentuk sebanyak jumlah variabel asalnya, yaitu sejumlah P variabel. Setiap komponen utama yang terbentuk saling bebas atau independen. Setiap variansnya besar, interpretasi atau pemberian nama komponen utama dapat berdasarkan nilai korelasi antara komponen utama yang terbentuk. Adapun manfaat dari regresi komponen utama adalah yang pertama yaitu RKU dapat melakukan regresi ketika variabel penjelas berkorelasi tinggi atau bahkan kolinear. Kedua, RKU bersifat intuitif atau Anda dapat mengganti basis X1, X2, sampai XP dengan basis di ortogonal dari komponen utama, membuang komponen yang tidak menjelaskan banyak varian dan mengembalikan respon ke komponen lainnya. Ketiga, bersifat otomatis. Satu-satunya keputusan yang perlu diambil adalah berupa banyak komponen utama yang harus disimpan. Keempat, komponen utama yang dihilangkan memberikan gambaran tentang kombinasi variabel linear, mana yang menyebabkan kolinearitas. Kelima, mempunyai parameter tersendiri, yaitu jumlah komponen yang disimpan. Parameter ini sangat dapat diinterpretasikan dalam bentuk geometri atau dimensi linear dipertahankan, dan dalam bentuk aljabar linear atau perkiraan peringkat rendah. Terakhir yaitu dapat menjalankan RKU ketika terdapat lebih banyak variabel daripada observasi atau data luas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada studi kasus untuk regresi komponen utama. Berikut adalah contoh kasus pada Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Terdapat dugaan bahwa jam kerja pegawai Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta dipengaruhi oleh peningkatan rata-rata jumlah pasien sebagai X1, tempat tidur harian yang dipakai per bulan sebagai X2, dan populasi pasien yang memenuhi syarat sebagai variabel X3-nya. Nah, selanjutnya ditampilkan
data daripada regresi komponen utama yang ingin kita teliti. Nah, kita akan mengerjakan ini pada software RStudio selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya kita melangkah di RStudio untuk penyelesaian analisis regresi komponen utamanya. Nah, di sini untuk analisis regresi komponen utama, kita perlu menginstal beberapa package, yakni yang ini. Package-nya kita perlu install terlebih dahulu, kemudian kita lanjut pada kode pemrograman untuk memanggil datanya. Nah, cara untuk memanggil datanya yaitu dengan sintaks ini, econometrica readDelin. Seperti itu. Bisa kita run. Nah, sehingga muncul data yang seperti contoh kasus tadi. Ini adalah datanya, variabel Y, variabel X1, X2, dan X3-nya. Kemudian, pertama-tama kita perlu menampilkan regresi linear bergandanya dulu. Kita perlu menghasilkan analisis regresi linear bergandanya. Nah, cara untuk menampilkan hasil analisis regresi linear bergandanya dengan cara membuat kode seperti ini. Kemudian kita run. Nah, sehingga menghasilkan hasil yang seperti ini. Bisa kita lihat di sini residualnya terdapat nilai minimal, maksimal, kemudian nilai mediannya, kemudian bisa kita lihat di sini nilai koefisiennya, bisa kita lihat juga di sini nilai estimasinya, nilai interceptnya, kemudian nilai B1, B2, dan B3-nya. Nah, sehingga ketika kita memodelkan dalam bentuk regresinya, kita mendapatkan model seperti ini, yakni Y sama dengan min 12,414 ditambah min 163,950 dikali X1 ditambah 6,230 dikali X2 ditambah 13,023 dikali X3. Nah, itu adalah model regresinya. Model persamaan regresi yang didapatkan. Nah, bisa kita lihat di sini juga, ini ada nilai R-square-nya. Jadi, nilai R-square-nya ini berarti menunjukkan nilai yang sangat tinggi karena mendekati 1, menunjukkan bahwa jumlah persentase keragaman tingkat jam kerja mampu dijelaskan oleh peubah penjelasnya, yaitu peningkatan rata-rata jumlah pasien X1, tempat tidur harian dipakai per bulan, dan populasi pasien yang memenuhi syarat pada area rumah sakit. Jadi, mampu dijelaskan oleh variabel X1, X2, dan X3 sebesar 97%. Jadi sangat besar hubungannya. Kemudian bisa kita lihat di sini juga p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, lebih kecil daripada alfa, sehingga bisa dibilang hubungannya signifikan seperti itu antara variabel X-nya dengan variabel Y-nya. Nah, kemudian kode 50 ini adalah kode untuk memunculkan kita ingin melihat adanya multikolinearitas terhadap variabel X-nya. Bisa kita run. Nah, di sini terdapat multikolinearitas ya, karena nilainya itu semua lebih besar daripada 10. Bahkan ini nilainya adalah 700. Artinya multikolinearitasnya itu sangat tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya sintaks selanjutnya ini adalah sintaks untuk standarisasi variabel. Artinya apa? Kita akan mengubah variabel X1, X2, dan X3-nya menjadi variabel Z1, Z2, dan Z3. Jadi kita akan merubah variabel X1, X2, X3-nya menjadi variabel Z1, Z2, dan Z3. Dengan min 0 dan standar deviasi 1. Bisa kita run. Nah, jadi ini adalah transformasi variabelnya, perubahan variabel X1 menjadi Z1, Z2, dan Z3. Bisa kita lihat di sini nilai regresi komponen utama satunya. Jadi ini adalah nilai daripada regresi komponen utama 1. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai Z1 itu 0,582, Z2 0,582, dan Z3 0,568. Sehingga ketika kita melakukan pemodelan persamaannya, yakni regresi komponen utama 1 sama dengan 0,582 dikali Z1 ditambah 0,582 dikali Z2 ditambah 0,568 dikali Z3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melangkah pada membuat model regresi linear dengan menggunakan Y sebagai variabel dependen dan PCA1 sebagai variabel independennya. Jadi, untuk regresi komponen utama ini kita menggunakan variabel regresi komponen utama satunya sebagai variabel independen. Jadi, regresi komponen utama satunya itu ini, regresi komponen utama satunya. Jadi, hasil ini kita jadikan sebagai variabel independen terhadap variabel Y-nya.
bisa kita run. Nah, untuk hasil daripada PCA loadings ini adalah sama dengan tadi juga, bahwa loading di atas ini menunjukkan kontribusi setiap variabel Z1, Z2, Z3 terhadap komponen utamanya, komponen utama 1. Jadi komponen pertama memiliki kontribusi sama dari Z1, Z 0,582, dan Z2 0,582, dan Z3 0,568. Kemudian komponen kedua lebih dipengaruhi oleh Z3 secara negatif, min 0,823 dibandingkan dengan Z1 0,390. Bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian komponen 3 didominasi oleh Z1 0,714, 0,714, dan Z2 min 0,700, tetapi tidak ada kontribusi dari Z3 yang ditampilkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah hasil dari regresi linear komponen utamanya dari variabel dependen yang mana PCA1 yang menjadi variabel dependennya. Jadi PCA1 ini adalah regresi komponen utama satunya. Seperti itu. Bisa kita lihat di sini nilai residualnya, kemudian nilai koefisiennya, di mana koefisiennya ini ataupun parameternya ini signifikan karena bisa kita lihat di sini dia signifikan karena p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa 0,05, sehingga hubungannya signifikan secara parsial, ataupun secara parsial hubungannya signifikan seperti itu karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Nah, kemudian ketika kita membentuk model regresi komponen utamanya, kita dapat mendapatkan model yakni intercept ataupun B0-nya yakni 4978,5, kemudian koefisien PCA1-nya ataupun B1-nya sama dengan 3209,9, sehingga persamaan model regresinya yang mana Y sebagai variabel dependen dan PCA1 ataupun regresi komponen utama satunya sebagai variabel independen, yakni Y sama dengan 4978,5 ditambah 3209,9 dikali PCA1. Jadi itu adalah model regresi komponen utamanya. Kemudian di sini bisa kita lihat residual standar error-nya dan juga derajat bebasnya, yakni 15. Kemudian bisa kita lihat juga R-square-nya, di mana ya, saya lupa jelaskan bahwa model ini menunjukkan, ataupun persamaan modelnya menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit pada PCA1 akan meningkatkan Y sebesar 3209,9 unit dengan intercept sebesar 4978,5 ketika PCA1 bernilai 0. Jadi ketika PCA1-nya bernilai 0, maka Y-nya ataupun intercept-nya sebesar 4978,5. Kemudian ketika PCA1-nya bernilai 1, maka Y-nya akan meningkat sebesar 3209,9 unit, seperti itu. Kemudian untuk bisa kita lihat nilai R-square-nya, bahwa nilai R-square-nya ini 0,9707, ataupun bisa kita katakan 97%. Ini adalah hubungan yang sangat tinggi. Ini adalah hubungan yang sangat tinggi karena mendekati 1, yang menunjukkan bahwa model regresi komponen utama ini menjelaskan, ataupun bahwa model ini itu menjelaskan sebagian besar variabilitasnya dalam data. Artinya, model regresi komponen utama ini dapat menjelaskan sebesar 0,9707% ataupun 97% dapat menjelaskan variabel independennya, seperti itu. Dapat menjelaskan variabel dependennya ataupun variabel Y-nya, seperti itu. Mungkin itu dari saya, sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.